Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, perkongsian firman Tuhan kita untuk pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Sekali lagi Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 di bawah tema memelihara kesatuan. Ya, tema kita untuk pagi hari ini adalah memelihara kesatuan. Dalam pembacaan kita dalam parikop ini, saya bahagikan dia dengan 3 bahagian, yaitu ayat 1 sampai 8 kesatuan hidup, 9 sampai 13 kesatuan tubuh atau kesatuan gereja, 14 sampai 16 kesatuan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan hidup. Sikap-sikap yang membolehkan kesatuan dalam kehidupan berkristian adalah seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang pertama. Itulah sebabnya aku, orang yang dipenjarakan karena mengabdikan diri kepada Tuhan, menggesa kamu supaya hidup sesuai dengan cara hidup yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi, apakah hidup yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi umatnya, bagi orang-orang Kristen? Paulus menyatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Nah, saudara, inilah ketetapan Tuhan supaya kita hidup di dalamnya. Dan mari kita bandingkan dengan Galatia pasal 19 ayat 20. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20 menyatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kemarahan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percenderaan, dan roh pemecah. Nah, senarai-senarai tadi adalah satu ketetapan yang jangan dilakukan di dalam kehidupan orang Kristen. Seterusnya ayat 9 sampai ayat yang ke-13 yaitu kesatuan tubuh atau kesatuan gereja. Di dalam gereja, baik itu tugas sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, atau pendeta, pastor, dan penginjil. Semua tugas ini dikaruniakan oleh Tuhan supaya umat Allah dapat melakukan pelayanan yang sepatutnya dilakukan oleh pengikut Kristus sehingga tubuh Kristus dikuatkan. Karunia ini bukan digunakan untuk tunjuk hero dan memecah belahkan gereja. Tetapi dalam ayat yang ke-13 menyatakan dengan demikian kita menjadi satu oleh iman yang sama tentang anak Allah. Kita akan menjadi matang dan sempurna seperti Kristus. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16 yaitu kesatuan iman. Penting bagi kesatuan iman Kristen yaitu pengakuan bahwa hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan artinya karya penebusan Kristus itu sempurna dan memadai dan tidak diperlukan penebus atau pengantara yang lain untuk memberikan keselamatan yang lengkap kepada orang percaya. Ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai 6 atau terdapat juga di dalam Ibrani pasal 9 ayat 15. Orang percaya harus menghampiri Allah melalui Kristus sahaja di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah kekuasaan tertinggi bagi setiap orang percaya dan bahwa kekuasaan Kristus itu disampaikan melalui firman yang tertulis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan iman di dalam pengakuan iman kita yaitu percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan kepada anaknya Yesus Kristus Tuhan, lahir dari anak darah, disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang-orang kudus, dan gereja yang am. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat yang kelima, bahwa kita hanya ada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Tuhan mahukan kesatuan, bukan perpecahan. Kasihlah yang mengikat kesatuan. Oleh itu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apabila setiap anggota bekerja dengan sepenuhnya, seluruh tubuh itu akan membesar dan menjadi kuat. Ini semua disebabkan oleh kasih kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Sebab itu adalah sangat baik bahwa kita memelihara kesatuan kita yang sudah kita jalinkan melalui kasih Kristus. Maka itu, peliharalah kesatuan ini, karena kesatuan kita adalah kekuatan kita. Kekuatan kita berpunca berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kita kekuatan dan yang memberi kita kesatuan di dalam namanya yang kudus. Firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini semoga memberkati kita, memberikan kita motivasi untuk terus memelihara kesatuan di dalam tubuh Kristus. Amin.